Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi secara virtual di perkuliahan pertemuan ketiga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua teman-teman sehat-sehat ya. Kelihatan senyum semua. Jadi iya, saya yang agak sakit nih. Ya, agak sakit karena nggak enak badan karena perubahan cuaca ya. Tadinya saya mau pindah aja perkuliahannya jadi ke besok, cuman ya udahlah, kasihan teman-teman. Jadi ya udah, kita mulai aja dengan segala keterbatasan yang perkuliahan hari ini ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita memulai, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya, udah bobo. Ya nggak apa-apa. Saya mau ngajar dulu. Oke. Jadi kata apa? Nggak ada yang nanya. Kalau gitu saya nanya, kenapa tugas besar belum kelar-kelar tuh? Sekarang udah pertemuan 3 loh. Ayo, Pak, izin tanya Pak, silakan. masih boleh buat ganti perusahaan nggak Pak buat tugas besar Pak? Udah jam segini, udah tanggal segini masih mau ganti perusahaan. Kenapa kamu ganti perusahaannya? Kemarin kendalanya karena kita dapat perusahaan yang investasi sih Pak, jadi agak rumit. Jadi kita rencana kelompok kita buat ganti aja gitu Pak. Masih Ya boleh udah, nggak Pak? boleh aja deh. Kecuali kalau Boleh kamu ya Pak? udah ini ya, udah review sama saya terus kamu ganti, itu nggak boleh. Oh, iya, makasih banyak Pak. Oke. Segera ya, ini udah pertemuan 3 loh. Pertemuan 4 tuh minggu depan loh. Cepet banget loh waktu itu berjalan. Ya, segera diberesin. Kalau semester di atas kalian lebih ngepres lagi itu. Jadi setiap minggu tugas besar harus cetor gitu. Lebih ngepres lagi ya. Jadi ayo dong dikerjain. Segera diselesaikan ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Pak, mau nanya, Silahkan. kalau misalkan kan kemarin udah nanya tentang bimbingan, masih belum ngerti tentang caranya. Udah ada bukunya loh kamu. Coba dilihat bukunya gitu. Sama tanya sama senior kamu juga boleh. Ya, senior kamu masih ada yang ke kampus loh. Kemarin mereka presentasi dari perpustakaan tuh. Gitu, janjian aja. Kenal kan sama senior-senior kamu kan? Ada yang kenal dong. Gitu, tanya aja sama mereka. Ya, biar cepet. Gimana caranya ya? Oke, soalnya harusnya itu ada di laboratorium audit. Di universitas lain tuh ada laboratoriumnya, auditnya. Harusnya pakai software itu gitu. Cuma di Latansa belum ada software laboratorium audit. Jadi ya terpaksa saya juga yang jadi laboran, tapi saya nggak ada waktu untuk ngajarin kamu dari awal toh. Jadi kamu harus ngejar saya atau ngejar senior gitu. Dua hal itu aja gitu ya. Tapi senior kamu rata-rata semua kelar kok. Jadi nggak ada masalah ya. Gitu. Oke, ada lagi? Maaf Pak, bukan Pak. Ya. Maksudnya bukan itu, tapi caranya kita mau bimbingan ke Bapak gitu. Oh. Kan kata Bapak kan Ya, bilangnya caranya kamu naikin dulu semua kerjaan kamu ke Google Classroom.
Sudah kamu naikin semua, Excel-nya sama semua, kamu naikin, terus baru kamu kontak saya lewat Google Classroom. Ya, gitu. Soalnya kalau Aplikasi. kamu nggak naikin ke Google Classroom, saya nggak bisa nilai. Kan setiap kali pertemuan harus saya kasih nilai kan, gitu. Jadi kalau Yang dilampir itu apa namanya, lampiran-lampiran yang iya, dari atlas Pak. iya, sama atlasnya juga. Laporan Sama atlasnya keuangan, juga. lampiran-lampiran sama atlasnya. Semua kerjaan kamu, ya. Dan semua anggota tim harus dinaikin. Kalau nggak saya nilai, gitu. Misalnya Ashifa, anggota kelompoknya ada 3. Misalnya kamu sama siapa ya? Afia sama Unang misalnya. Ya supaya dikasih nilai semuanya naikin. Alfia naikin, Unang juga naikin. Kamu juga naikin gitu. Baru nanti saya kasih nilai. Kalau kamu nggak dinaikin, saya kasih nilai. Ya, clear. Maksud dinaikin apa itu, Pak? Disubmit, dikirim ke Google Classroom, diupload ke Google Classroom. Ya, kayak kamu ngerjain tugas, kamu naikin ke Google Classroom, terus kamu submit gitu, ya. Jelas ya? Oke, tugas besar saya tunggu. Terus setelah tugas besar adalah resume. Resumenya belum saya nilai ya. Jadi baru hari ini saya mau nilai. Sebenarnya saya kayaknya kelelahan nih akibat dari perubahan cuaca, jadi saya agak sakit. Jadi agak males juga untuk ngoreksi kalau badannya nggak enak gitu. Jadi ya ditunggu aja gitu. Nanti pasti saya kasih nilai. Nah, hari ini kita membahas etika. Kita membahas etika ya. Gitu. Jadi kita cepat aja. Ada pertanyaan sebelum kita membahas etika? Silahkan. Sorry, laporan Pak. audit bukan etika, laporan audit. Ya itu maksudnya mau nanya itu, maksudnya bab ketiga itu laporan, Ya, Pak. ya salah saya. Ya saya juga manusia kan, salah juga. Cuman panik aja, Pak, soalnya Oh, resumenya panik ya. udah nulis itu. Wah, panik mode. Ya, sorry salah. Kita akan ngomongin masalah laporan audit. Oke. Coba di-mute dulu ya. Siapa itu? Dini ya. Di-mute dulu ya. Sorry. Ya, di-mute dulu. Nanti kalau mau berinteraksi sama saya boleh lambaikan tangan dulu juga boleh, biar nggak mengganggu teman-teman yang lain. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas audit report. Langsung aja ke esensinya ya. Ada yang tahu nggak audit report itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak audit report itu apa? Tahap akhir dari proses audit laporan keuangan, Pak. Tahap akhir. Oke, bisa. Apa lagi coba? Ayo, kan aku nggak gigit kan? Kalaupun gigit juga susah gigitnya gitu. Kalau bertemu langsung mungkin bisa digigit, tapi kalau gini kan nggak bisa gigit. Nggak marah-marah juga toh, jadi santai aja gitu. Apa itu laporan audit? Itu betul ya, laporan audit itu betul tadi itu tahap akhir. Menurut buku textbook, laporan audit penting karena dia berkomunikasi kepada pengguna atas temuan-temuan audit. Coba lihat di mana di textbook kamu gitu. Itu ada tuh. Tadi bener katanya Rizky Padia, audit report adalah tahap akhir dari seluruh kegiatan audit. Ya, jadi dia adalah produk dari audit. Jadi produknya dari audit itu sebenarnya laporan audit. Seperti apa sih laporan audit? Coba kita lihat ya. Contohnya.
Ya, ini adalah salah satu contoh laporan audit dari klien kami, salah satu klien. Nah, jadi laporan audit itu apa? Yang mana? Apakah yang ini? Ini neraca ini? Apakah yang ini? Perhitungan hasil usaha? Apakah yang ini? Perubahan ekuitas? Apakah yang ini? Laporan arus kas? Apakah yang ini? Catatan atas laporan keuangan? Atau yang ini opini? Jadi teman-teman, yang namanya laporan audit adalah yang opini ini. Jadi cuma selembar. Jadi kita ngaudit itu hasilnya cuma selembar. Selembar sama 2 lembar lah gitu. Ini adalah laporan auditor independen. Ini laporan ini dibuat setelah kita memeriksa laporan keuangan melalui serangkaian prosedur-prosedur pemeriksaan sesuai dengan standar seperti itu. Keluarlah laporan opini ini gitu. Nah, laporan ini yang sebenarnya menjadi assurance bagi pembaca laporan keuangan agar mereka tahu kualitas dari laporan keuangan itu. Gitu loh. Kalau di sini kan dia bilang ini wajar tanpa, ini pengecualian ya, wajar dengan pengecualian di sini. Gitu. Ini yang namanya laporan audit ya, begitu. Baik, ada berapa jenis laporan audit teman-teman? Ayo, ada berapa laporan audit jenisnya? Ada 4 ya Pak. Apa aja? Yang pertama wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau kodifikasi perkataan. Yang ketiga dengan pengecualian. Dan yang keempat tidak wajar atau menolak memberi pendapat. Oke, jadi kalau menurut buku seperti itu ya. Sekarang standar audit itu berkembang gitu, sehingga laporan audit juga dikelompokkan. Kalau tadi kan tidak kelompok ya, sekarang dikelompokkan gitu. Yang pertama adalah laporan audit non modifikasi. Sama yang kedua laporan audit modifikasi. Apa itu laporan audit non modifikasi? Laporan audit non modifikasi adalah laporan audit yang sifatnya standar. Coba kamu lihat di buku yang saya tayangkan. Standard Unqualified Audit Report. Jadi laporan audit wajar tanpa pengecualian yang standar. Nggak ada perubahan di situ. Nah teman-teman, standar audit yang baru udah nggak ada lagi nih, Standard Unqualified Audit Report. Sekarang semua laporan audit harus pakai CAM. CAM itu adalah Current Audit Matters. Jadi hal-hal apa yang kamu temui selama memeriksa pada tahun ini itu harus ditulis di dalam opini. Kalau dulu kita masih mengenal yang namanya Standard Unqualified Audit Report. Sekarang udah nggak ada. Ya, di praktik udah nggak ada sekarang. Yang ada adalah CAM, CAM, Current Audit Matters itu. Nah, ini adalah laporan pertama, bahasa Indonesianya WTP ya, wajar tanpa pengecualian gitu. Tapi sering diplesetin teman-teman jadi wajar tanpa pemeriksaan gitu. Jadi perusahaan nggak diperiksa atau dikasih WTP gitu, wajar tanpa pemeriksaan. Banyak sekali teman-teman kita auditor yang nggak ngaudit langsung ngasih opini WTP, banyak banget gitu. Ya, itu banyak banget. Ini yang pertama, unqualified. Terus yang kedua adalah dengan modifikasi. Jadi laporan dengan modifikasi. Ini dia. Dengan modifikasi itu adalah tambahan, ada paragraf tambahan. Gitu. Contohnya apa aja? Misalnya paragraf tambahannya contohnya apa aja? Misalnya adalah kewajiban kontingensi, nanti kalian akan belajar ya. Itu misalnya salah satu di situ. Atau misalnya juga dual dating, ada tanggalnya 2, nah itu di situ keluar.
Yang kedua adalah qualified. Qualified itu dengan pengecualian. Jadi beda ya, kalau kamu masuk ke perusahaan, wah ini kamu qualified nih, gitu. Jadi laporan keuangan qualified itu kurang bagus sebenarnya, karena dia pengecualian ya. Sama seperti ini. Ini laporan dengan pengecualian. Ini jatuhnya di qualified. Ini jatuhnya di qualified. Ya. Itu yang nomor 3. Kemudian setelah itu ada yang adverse. Adverse itu laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar. Laporan keuangan tidak disajikan secara standar. Itu adverse. Contohnya gimana? Contohnya perusahaan mau bangkrut. Ketika perusahaan mau bangkrut, maka perusahaan itu tidak lagi menggunakan prinsip akuntansi going concern. Sehingga dia adverse. Supaya nggak adverse gimana caranya? Kamu harus tambahin paragraf modifikasi bahwa perusahaan ini akan bangkrut atau dalam proses likuidasi. Maka dia jadi unqualified with explanatory paragraph. Kalau disclaimer itu apa? Disclaimer itu kita tidak memberikan opini. Ada 2 syarat kenapa kok kita harus memberikan opini, tidak memberi opini. Yang pertama, kita tidak independen. Misalnya, Maha adalah istri saya misalnya. Nah, Maha punya perusahaan. Terus Maha bilang sama saya, Mas, perusahaanku diperiksa dong, gitu. Nah, karena saya sama Maha mempunyai hubungan spesial, maka saya harus cuman bisa ngasih disclaimer. Gitu, nggak bisa ngasih opini yang lain. Harus disclaimer. Gitu, ngerti ya? Jadi itu salah satunya. Auditor tidak independen itu pasti langsung disclaimer. Yang kedua adalah dihalang-halangi untuk mendapatkan data. Gitu. Pak, saya mesti ke Papua, Pak, untuk ngelihat gudangnya Bapak. Oh, jangan. Di Papua itu lagi kebakaran di sana. Nah, disclaimer. Gitu. Jadi auditor enak, teman-teman. Kita bisa keliling Indonesia ya. Saya udah keliling Indonesia terus-terusan nih, gitu. Jadi lama-lama capek juga, gitu. Saya pernah dari Aceh langsung pergi ke Papua, gitu kan. Masih di Jakarta doang, gitu. Capek juga, gitu. Ya karena itu tugas kita. Kalau kita nggak pergi ke sana nanti dikasih disclaimer. Nah, asik kan? Gitu. Jadi jalan-jalan keliling Indonesia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ini penting ya, teman-teman harus tahu ya, karena ini adalah produk outputnya dari pemeriksaan. Outputnya ini, gitu. Standar. Kamu mau kerja dimanapun, opininya ini 4 ini. Gitu. Sebenarnya 5 ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ini adalah contoh dari, ya. Itu kalau kan hasilnya berupa opini ya. Nanti kalau udah keluar opini perusahaan harus gitu atau emang cuman berupa opini gitu, boleh ngikutin atau enggak saran dari audit? Oh, iya, ini udah bukan ngikutin atau enggak lagi ya. Jadi opini akuntan tuh melekat dalam laporan audit, dalam laporan keuangan gitu. Jadi satu melekat. Sama kayak ini nih. Nah, ini laporan keuangannya Koperasi Karyawan Bimantara ini ada opininya ini melekat ke dalam laporan keuangannya Bimantara. Gitu. Jadi melekat jadi satu. Gitu. Opininya ini neracanya. Ya, jadi melekat jadi satu. Itu nggak bisa, wah opini gue jelek, gue lepas aja deh opininya. Nggak boleh gitu juga. Opininya disclaimer nih, ya, copot aja ya. Ya nggak boleh gitu juga. Itu berarti dia nggak diaudit kalau seperti itu. Ya. Pertanyaannya bagus teman-teman. Oke. Nah ini adalah layoutnya. Jadi bikin apa namanya? Bikin
opini itu standarnya seperti ini. Ini berubah ya, kalau di standar audit yang baru ini nggak kayak gini, udah berubah total gitu. Nah, teman-teman lihat ya, di dalam opini ini kan nggak ada current audit matters ya. Hal-hal penting apa yang ditemui di dalam audit nggak ada di sini. Sedangkan di opini yang terbaru ada gitu. Jadi kalau kamu buka laporan audit di tahun 2021 itu nanti opininya beda sama ini. Opininya beda. Standarnya beda soalnya. Baik. Ini tadi kita udah bahas unqualified opinion kan standar. Apa-apa saja yang menjadi isi dari unqualified report dengan explanatory paragraph? Coba teman-teman tahu nggak? Apa-apa aja contohnya yang ditekankan dalam paragraf-paragraf tambahan di WTP? Ayo, kan teman-teman udah bikin ringkasannya ya. Ayo. Ayo. Siapa ini yang mau diskusi ini? Ayo dong. Ini saya tayangin loh di sini. Coba dibaca di bukunya. Coba. Yang pertama, adanya ketidakkonsistensian dalam penerapan standar. Contohnya teman-teman kalau yang pakai 2021 standarnya beda. Standar sewa itu berubah. Jadi kalau teman-teman diajarin beban sewa pada kas, kalau bayar sewa itu beban sewa pada kas, itu salah ya. Gimana cara kita mencatat sewa? Coba. Ingat nggak? Misalnya Asifa Safitri menyewa motor selama 2 tahun. Gimana jurnalnya gimana? Kas pada uang muka. Jadi gini, sorry. Asifa Safitri menyewa motor selama 2 tahun. Sewa motornya itu adalah 15 juta misalnya selama 2 tahun. Ini motor balap soalnya gitu. Dibayar di muka. Jurnalnya gimana? Sewa dibayar di muka 15 juta debit dan kas 15 juta kredit. Ya, selamat. Anda salah. Kalau pakai standar yang lama benar seperti itu. Ya, yang standar yang baru itu nggak kayak gitu. Ya. Nah, terjadi perubahan standar di PSAK 73. Nah, PSAK 73 itu merubah cara kita memandang sewa. Disitulah terjadinya standar baru. Di situ pasti keluar WTP dengan paragraf tambahan. Ini ada yang protes nih, saya belum kasih password. Passwordnya adalah tipe. Nah, nomor 1 tipe. Oke, yang kedua adalah going concern tadi. Substansial going concern. Ini perusahaan nih kayaknya besok mati deh. Ini perusahaan ini tahun depan kayaknya bangkrut deh. Nah, kamu harus tambahin di situ. Yang ketiga, adanya auditor sepakat dengan penerapan suatu akuntansi yang tidak standar. Contohnya PSAK 24. Nah, kadang-kadang teman-teman di perusahaan itu banyak yang tidak mencatat kewajiban pensiun. Nah, itu dia standar, dia tulis di situ. Empasis kepada sesuatu hal dan laporan anak dan induk biasanya. Kalau induk dan anaknya diperiksa oleh auditor yang beda. Itulah kira-kira isinya seperti itu. Ada pertanyaan? Aduh, perut saya sakit banget. Saya tuh lagi, nggak enak badan banget ini. Astagfirullah.
Ya, kita sudah bahas semua nih. Saya yakin teman-teman juga udah bikin ininya, bikin apa namanya, bikin eh resumenya. Kemudian kita lari ke qualified opinion ya. Coba dilihat teman-teman, tadi saya udah bahas juga. Scope limitation, dihalang-halangi, auditor dihalang-halangi. Auditor dihalang-halangi sehingga nggak bisa ngambil bukti audit, itu merubah opini. Ya. Kemudian financial account, laporan keuangan tidak dibuat berdasarkan PSHK. Terus yang ketiga, auditor tidak independen. Tadi contohnya kalau saya sama Maha, saya ngaudit perusahaannya Maha, itu kan tidak independen, nggak boleh gitu. Jadi saya harus memberikan opini, tidak memberi opini. Opininya Bapak apa? Opini saya adalah tidak memberi opini gitu. Ya. Qualified opinion itu apa? Ini teman-teman bisa baca ya. Ini apa aja? At first itu adalah ketika laporan keuangannya tidak disajikan secara wajar atau menyesatkan. Disclaimer itu tidak memberikan opini. Ya kan? Contohnya seperti apa? Contohnya kalau dilarang, kita pergi ke sana kemari dilarang, dibatasi. Pembatasan itu bisa secara fisik, bisa non fisik ya. Jadi saya nggak boleh ke sana itu fisik. Tadi yang saya contohkan, saya nggak boleh ke Papua gitu. Nah itu secara fisik atau non fisik, dihalang-halangi secara non fisik. Gitu. Misalnya saya mau ngaudit datanya nggak dikasih gitu. Mana ngaudit laporan keuangan? Iya Pak, ada Pak. Mana laporan keuangannya datanya? Iya Pak, saya kasih, tarsok, kagak dikasih. Ya udah, kita kasih disclaimer aja, selesai. Gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Itu adalah tipe-tipe dari laporan keuangan. Baik, ada pertanyaan atas tipe laporan keuangan? Oke, kalau nggak ada materialitas. Apa itu materialitas? Ayo. Apa itu materialitas? Pak, izin jawab. Silakan Fitria. Materialitas adalah pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Ya, itu bener ya, secara teori gitu. Kalau secara praktiknya gimana? Materialitas itu sebenarnya adalah batas. Apabila batas itu dilewati, maka opini harus dirubah. Di sini ya. Ini dia nih. Ketika batas itu dilewatin, maka opini harus dirubah. Itu adalah batas. Contohnya 25 juta. 25 juta itu gede apa kecil? Menurut kamu 25 juta itu gede apa kecil? Ayo. Menurut kamu 25 juta itu gede apa kecil? Gede, Pak. Gede ya. Menurut saya kecil. Itu. Gede atau kecilnya 25 juta itu kan tergantung dari batas. Tergantung dari gaji kamu misalnya. Atau gaji saya misalnya. Gitu. 25 juta itu ya buat saya mah uang lewat sih. Songong ya. Karena gaji saya misalnya ratusan juta. Misalnya. Gaji saya misalnya 200 juta. 200 juta itu berarti. Iya, berarti 200 juta itu kan 25 juta kan nggak ada apa-apanya. Bener ya? Bener nggak? Tapi kalau gajinya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 25 juta itu sesuatu yang besar. Nah, kamu lihat ya, 25 juta itu satu angka. Tapi dua orang ini melihat 25 juta ini dari sudut pandang yang berbeda. Satu ngelihat dia kecil, satu ngelihat dia gede. Gitu loh. Nah, itulah materialitas.
Materialitas itu di mana semua orang ngelihat 25 juta itu sama, bahwa itu gede misalnya. Nah, kita harus kasih tahu tuh bahwa kalau ada kesalahan di atas 25 juta, maka opini harus dirubah. Karena itu akan menyesatkan. Disitulah materialitas. Nah, nanti auditor harus melihat apakah laporan keuangan ini secara keseluruhan tidak ada kesalahan material. Tidak ada kesalahan material. Nah, itu adalah materialitas ya. Jadi itu adalah materialitasnya. Kamu bisa baca secara mendetil ya, gitu. Terus bagaimana cara kamu mendefinisikan materialitas? Gimana caranya? Ada beberapa cara sih. Nah, ini dia, ya. Kalau ada kesalahan yang tidak material, itu kemungkinan user tidak terpengaruh atas kesalahan itu. Jatuhnya unqualified. Kalau dia kesalahan material, maka kemungkinan terpengaruh sebagian. Meskipun secara keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan baik. Tapi kalau sangat material, masif sangat material, berarti semua keputusannya laporan keuangan ini nggak bisa dipercaya. Gitu. Makanya ditaruhnya adverse. Ya, seperti itu. Oke, password yang kedua, laporan ya. Saya tuh jadi lagi nggak enak badan, jadi gimana ya, mau ngajar mau bercanda juga nggak enak gitu, mau ketawa-ketawa juga nggak enak, jadi nggak semangat gitu. Bener nggak sih? Beda gitu loh ya kan. Kemarin kan asik tuh ya kan. Nggak apa-apa Pak, istirahat dulu aja. Istirahat di tempat aja ya, gimana? Bedanya kamu sama saya tuh, kalau kamu yang nggak masuk kan kuliahnya jalan, tapi kalau saya yang nggak masuk mesti diganti. Aduh, waktunya nggak ada untuk ganti. Ya udahlah, kembali ke laptop lah ya. Ini adalah bagaimana cara melek auditor untuk mengambil opini. Ini caranya begini ya. Ini biasanya keluar di kasus, tapi kan sekarang kan kamu kan nggak pakai kasus kan, nggak pakai kasus gitu, jadi ya enak, jadi PG aja misalnya gini contohnya. Contoh soal. Rizky Padia CPA mengaudit perusahaan ABC. Dalam audit, dia menemukan bahwa semua hal material, kecuali ada piutang dagang yang Rizky Padia tidak diberikan akses. Jumlah piutang dagang tersebut sangat signifikan, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan orang lain yang membaca laporan keuangan menjadi salah. Apakah opini yang harus diberikan oleh Rizky Padia? A. Qualified. B. Unqualified. C. Qualified with explanatory paragraph. D. Adverse. E. Disclaimer. Ayo. Kayak gitu. Kira-kira jawabannya apa? Ini Pak. Disclaimer. Kenapa disclaimer? Karena dalam mencari informasinya dihalang-halangi. Kalau dihalang-halangi itu disclaimer ya. Ya, disclaimer. Belum tentu disclaimer juga. Bisa jadi dia lebih cenderung ke qualified. Kenapa? Karena semua hal wajar kecuali piutang. Ya, semua halnya wajar kecuali piutang. Jadi qualified-nya di piutang. Gitu.
Kalau gara-gara dihalang-halangi kamu nggak tahu persediaan, nggak tahu kas, nggak tahu piutang, nah lebih dari satu, maka dia harusnya adalah disclaimer. Nih, yang nomor ini nih. Yang nomor ini. Jadi jawabannya begitu, pertanyaannya begitu. Besok nanti ujian gitu ya. Gitu ya. Contoh lagi misalnya Arina CPA mengaudit perusahaan ABC ya. Semua hal material wajar. Semua hal material wajar. Arina mendapatkan informasi dari office boy bahwa perusahaan sedang memecat karyawan besar-besaran karena dikhawatirkan tahun depan perusahaan akan tutup. Opini apa yang harus diberikan Arina? Ayo. Anda bisa jawab? Apakah jawabannya begini cara-cara mikirnya? Apakah standar akuntansi diimplementasi dengan baik? Tadi kan dibilang semuanya wajar ya, berarti ya. Ini substantial doubt going concern. Apakah ada hal yang substantif terkait dengan kelangsungan usaha? Kan ini masalahnya. Ya, bener ya Arina ya? Berarti harus dua nih. Harus kalau nggak unqualified, qualified report gitu dengan explanatory paragraph. Pilihnya dua ini. Sebelah sini. Satu, kalau nggak ini. Ya. Kayak gitu nanti ujiannya. Ya, sekali lagi. Agi Silvani CPA diminta untuk mengaudit perusahaan adiknya. Adiknya Agi Iga misalnya. PT ABC perusahaan adiknya. Semua hal material wajar, disajikan secara wajar. Opini apa yang harus diberikan Agi setelah melakukan audit? Apa? Ayo. Tidak memberikan opini, Pak. Tidak memberikan opini, kenapa? Karena masih ada hubungan. Iya, yang ini ya. Langsung disclaimer. Satu lagi. Hana Hanifah ya mengaudit perusahaan suaminya. Bukan perusahaan suaminya. Hana Hanifah mengaudit perusahaan ABC. Di mana Hana Hanifah mempunyai investasi. Hana Hanifah mengaudit perusahaan ABC di mana Hana Hanifah mempunyai investasi di PT ABC berupa saham sebesar 5%. Seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar dalam hal material. Opini apa yang harus diberikan Hana Hanifah? Ayo, opini apa? Ini ada yang mau ikut ngajar nih. Tuh. Opini apa? Ayo. Ayo dong. Masa nggak ada yang bisa jawab? Saya pun mau coba jawab. Ya, silakan. Apakah laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji secara material? Enggak, laporannya semua wajar. Apa yang harus diberikan opini apa yang harus diberikan Hana Hanifah? Saya ulangi lagi ya soalnya ya. Hana Hanifah mengaudit PT ABC. Semua disajikan secara wajar dalam hal material. Hana Hanifah mempunyai
investasi saham sebesar 5% di PT ABC itu. Opini apa yang harus disajikan oleh Hana Hanifah? Ayo. Qualified, Pak. Apa mau jawab? Apa yo? Opininya apa yo? Ayo. Disclaimer bukan, Pak? Kenapa disclaimer? Memiliki hubungan investasi. Memiliki hubungan, kan cuma 5%. Nggak material dong 5%. Iya apa nggak material nggak? 5% kan sedikit. Kan aku cuma invest 5% di situ. Nggak banyak-banyak banget kok. Bener ya, apa namanya, disclaimer ya. Nggak peduli berapa persen pun. Lihat di buku. Disclaimer regardless of materiality. Jadi nggak peduli. Mau 1% kayak, mau 0,5% kayak. Pokoknya lu ada investasi situ, lu mempunyai hubungan spesial di situ, ya. Ada pertanyaan? Jadi soalnya kayak gitu ya, gitu. Jadi nanti kamu kalau nggak ngerti konsepnya, nanti kamu tebak-tebak kacang, gitu, ya. Apa? Apa? Apa mau ikut ngajar kamu? Kamu kan baby. Ada pertanyaan? Apa Mas Sean ini? Apa ini? Ada pertanyaan kah? Saya berlama-lama di sini nih, karena ini bakal banyak banget soal yang di situ. Saya naruh soal di situ bisa 10 soal di situ, gitu loh. Sadis kan kalau 50 soal, 10 soalnya begitu. Sadis. Kalau nggak ada pertanyaan, itu yang paling penting ya teman-teman di pertemuan hari ini. Yang paling penting di pertemuan hari ini ada 2, yaitu yang pertama, teman-teman harus tahu opini audit itu apa aja. Ada 5 tadi ya. Kita bahas. WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian tambah paragraf tambahan, disclaimer sama adverse ya. Nah, kondisi-kondisi apa yang membuat mereka itu ngasihnya seperti itu? Yang ini penting teman-teman. Ini adalah jantung dari bab ini, pusatnya ini, ya, intinya dari seperti ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Tuh siapa tuh yang ngomong tuh? Apa sih kamu aja? Oke, ada pertanyaan kah? Wah, nggak enak ya hari ini ya. Nggak lucu saya juga, sayanya nggak lucu. Terus teman-teman juga pada ngantuk gitu, jadi nggak enak gitu loh. Apa karena sayanya sakit gitu, jadi teman-teman pada mellow semua gitu ya. Itu juga nggak tahu deh. Ayo dong tuh, lihat tuh anakku tuh. Nggak ada ibunya lagi di bawah, lagi ngobrol. Jadi ayahnya harus ngurusin juga. Nah, nggak ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan, password ketiga keuangan ya. Silahkan diisi di classroom. Jangan sampai telat. Absen ya. Saya kasih waktu setengah jam dari sekarang, berarti 19.48. 19.48. Sebentar. 19.48.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Saya hanya berpesan 2 hal. Yang pertama, teman-teman, ayo segera diselesaikan tugas besarnya. Sekarang udah pertemuan ketiga. Next week kita akan pertemuan keempat membahas etika. Udah pertemuan keempat, gitu. Jadi nanti pertemuan keenam kalian lewat loh. Ya nggak ada nilainya. Dan kalian tahu kan betapa contoh soalnya tadi seperti itu ya. Jadi agak-agak sulit gitu. Jadi saya selalu beranggapan bahwa kalau kalian nggak mengerjakan tugas besar, nggak ada nilai yang buat nambahin ujian mid sama ujian akhir gitu ya. Jadi segera diselesaikan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, teman-teman, yang namanya rangkuman itu sebenarnya gunanya untuk kita menambah interaksi dari perkuliahan kita gitu. Jadi kalau kalian bikin resume pasti ada pertanyaan gitu. Nah, disinilah kita diskusi ya. Kalau kalian nggak mau diskusi, ya jatuhnya gini. Saya juga kan lagi nggak enak badan gitu. Jadi kita nggak bercanda hari ini karena sakit perut saya. Gitu. Jadi mau ngomong juga, aduh sakit banget gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mohon maaf, saya hari ini nggak fun. Saya hari ini nggak lucu gitu. Ya. Hari ini perkuliahannya nggak menarik lah. Mohon maaf ya, karena saya nggak enak badan. Bener-bener saya harusnya saya off, tapi kalau saya off nanti kasihan teman-teman yang udah protes sama saya karena terlalu malam. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Saya tunggu tugas besarnya ya. Itu. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang hari ini saya berikan kepada teman-teman menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.